Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu Pak Edi. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Sehat bukan? Yang pastinya sehat ya. Kita bersemangat kan? Meski di rumah belajarnya masing-masing, kita harus tetap bersemangat. Ya, mantap. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Ya, masih seputaran bilangan bulat ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Oke, sebelum melangkah jauh untuk membahas tentang materi perkalian bilangan bulat, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Masih ingat bukan? Coba apa? Iya, betul sekali. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau memang sudah agak-agak lupa, bisa memutar kembali video yang Bapak kirim di grup. Ya, di situ penjelasannya bisa kalian putar ulang-ulang supaya lebih mantap cara pengerjaannya. Berbicara mengenai perkalian bilangan bulat, tahapan pengerjaannya itu hampir sama dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di mana letak kesamaannya? Iya, perhatikan sekarang. Letak kesamaannya itu ketika kita tahapan pengerjaannya kita melaksanakan dua tahapan juga, sama halnya dengan penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Langkah pertama, tahap pertama itu kita kerja apa? Kita kerja lambangnya terlebih dahulu. Setelah mengerjakan lambang, barulah kita mengerjakan nilainya. Jadi intinya pengerjaannya kerja lambang dulu, baru kerja nilainya. Sekarang perhatikan. Jadi perkalian bilangan bulat itu sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat memiliki dua tahapan pengerjaan, yakni pengerjaan lambang dan pengerjaan nilai. Jadi untuk lebih mudah mengerjakan atau untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, otomatis kita kerja lambangnya dulu, baru kita mengerjakan nilainya. Bagaimana proses pengerjaan lambangnya? Sekarang diperhatikan. Ya. Untuk proses pengerjaan lambang bisa diperhatikan. Ya. Masih ingat kan lambang? Lambang bilangan bulat ada berapa? Ya, ada dua ya. Pastinya ada dua, yakni lambang positif dan negatif. Nah, untuk pengerjaan lambang bilangan bulat dalam perkalian, ya di sini perhatikan, ketika positif dikali dengan positif akan mendapatkan lambang positif juga. Kemudian ketika negatif dikali dengan negatif akan menghasilkan lambang positif. Selanjutnya, positif dikali dengan negatif akan menghasilkan lambang negatif. Dan yang terakhir, negatif dikali dengan positif akan menghasilkan lambang negatif. Coba kalian lihat baik-baik, tatap baik-baik, simak baik-baik, kira-kira dalam pengerjaan lambang perkalian bilangan bulat ini kalian sudah bisa pahami dari gambar yang Bapak tampilkan ini, video yang Bapak tampilkan ini. Nah, di sini sengaja Bapak kasih tanda pemisah berupa garis putus-putus. Tujuannya untuk memudahkan kalian dalam menarik kesimpulan tentang pengerjaan lambang bilangan bulat. Nah, perhatikan sekarang. Pada bagian atas garis putus-putus ini, keduanya ini berlambang positif. Kemudian di bawah dari garis putus-putus, keduanya hasilnya mendapatkan lambang negatif. Kira-kira siapa bisa menarik kesimpulan? Oke, gimana? Nah, mungkin sudah ada ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat proses pengerjaan kerja lambang perkalian bilangan bulat itu, kita lihat saja.
Coba lihat di atas. Ketika mendapatkan lambang positif keduanya itu ketika lambangnya ini sama, positif dikali positif, negatif dikali negatif. Oh, lambangnya sama ya, akan menghasilkan lambang positif. Jadi apabila kedua lambangnya sama, entah itu positif kali positif, negatif dikali negatif, itu otomatis akan mendapatkan hasil yang kerja lambang yang positif pula. Bagaimana kalau lambangnya berbeda dalam perkalian? Nah, ketika lihat ini, positif dikali negatif menghasilkan negatif, negatif dikali positif menghasilkan negatif. Jadi ketika lambangnya berbeda dalam perkalian akan menghasilkan lambang negatif. Jadi kata kuncinya di sini ketika pengerjaan lambang, ketika lambangnya sama dalam perkalian bilangan bulat, itu akan menghasilkan lambang positif. Dan ketika lambangnya berbeda dalam perkalian akan menghasilkan lambang negatif. Dimana sudah dipahami kan? Iya, pastinya dipaham. Oke, setelah tahap pengerjaan lambang kalian sudah pahami, barulah kita melangkah ke tahap pengerjaan nilai. Bagaimana proses dari pengerjaan nilai dalam perkalian bilangan bulat? Itu justru lebih mudah lagi untuk mengetahuinya. Caranya adalah untuk pengerjaan nilainya itu ya langsung saja dikalikan nilainya. Ya, sekali lagi, untuk pengerjaan nilai dalam perkalian bilangan bulat itu langsung dikalikan saja nilainya. Nilai apa yang terdapat di soal itu kalikan. Setelah sebelumnya kita mengerjakan tahapan pengerjaan lambang terlebih dahulu. Jadi intinya dalam perkalian bilangan bulat itu tahapannya itu ada dua. Kerja lambang dulu, baru kerja nilai. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Kapan dia berlambang positif, kapan dia berlambang negatif. Setelah mengerjakan lambangnya, barulah kita mengerjakan nilainya. Bagaimana? Sudah dipaham? Pastinya sudah dipaham. Pintar semua ya. Nah, untuk lebih memahami, Bapak akan berikan beberapa contoh perkalian bilangan bulat agar kalian lebih paham. Contoh pertama Bapak tampilkan di sini. Positif 2 dikali positif 5 mendapatkan positif 10. Nah, bagaimana proses hingga mendapatkan positif 10? Nah, seperti angka sebelumnya, kita kerja lambangnya dulu. Sekarang kita perhatikan. Di soal ini angka 2 berlambang positif. Dikali dengan angka 5 juga yang berlambang positif. Hasilnya mendapatkan positif juga. Ya, jadi positif 2 dikali positif 5 dapatkan positif. Positif berapa? Positif 10. Jadi kerja lambangnya ini positif, lambangnya ini positif. Ketika dikalikan positif dengan positif akan menghasilkan lambang positif pula. Itu kerja lambang. Kerja nilai. Dari mana proses mendapatkan angka 10? Ya, dari proses angka perkalian angka 2 dikali 5 mendapatkan 10. Mudah bukan? Contoh kedua. Negatif 2 dikali negatif 5. Hasilnya dapat positif 10. Bagaimana prosesnya? Kita lihat bersama. Kita lihat lambangnya dulu. Lambangnya adalah ini negatif. Dikali dengan lambangnya 5 ini negatif juga. Dan menghasilkan lambang positif. Jadi negatif dikali negatif menghasilkan lambang positif. Sama dengan contoh di atas. Negatif dikali negatif menghasilkan positif. Ya. Dapatkan 10 dari proses mana? Ya, sama dengan tadi. Kalikan angka 2 dikali 5 mendapatkan 10. Jadi ketika bagaimana proses mendapatkan hasil yang berlambang positif itu ketika lambangnya lambang kedua dalam perkalian itu lambangnya sama. Entah itu apa? Positif dikali positif ataukah negatif dikali negatif. Itu akan menghasilkan lambang positif. Nilainya gimana? Langsung saja dikalikan. Contoh selanjutnya, contoh ketiga. Ini. Positif 2 dikali negatif 5
menghasilkan negatif 10. Dari mana proses pengerjaan mendapatkan negatif? Kita lihat dulu ya. Ini positif dikali dengan negatif menghasilkan negatif, sama tadi, positif dikali negatif mendapatkan negatif. Ya, dari mana 10-nya? Tadi prosesnya 2 kali 5. Intinya kerja lambang dulu baru kerja nilai. Contoh terakhir yang saya tampilkan, negatif 2 dikali positif 5 mendapatkan negatif 10. Dari mana proses negatifnya didapatkan lambangnya? Dari proses negatif dikali positif akan mendapatkan negatif. Jadi intinya, ketika lambangnya berbeda dalam perkalian bilangan bulat itu akan mendapatkan lambang negatif, dan ketika lambangnya sama dalam perkalian bilangan bulat akan mendapatkan lambang positif. Ya, harus diingat kembali ya. Ya, kalau kata kunci ini kalian sudah ingat, insya Allah pasti bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Bagaimana nilainya? Ya langsung dikalikan. Saya kira semua hafal perkalian ya. Kalau sudah kelas 6, kalian harus hafal perkalian ya. Karena seperti yang Bapak katakan sebelumnya, bahwasanya perkalian itu merupakan otaknya matematika. Iya, kalau kau tidak kuasai perkalian ya, boleh dikata untuk materi-materi selanjutnya kalian susah untuk beradaptasi dengan matematika kalau kalian tidak menguasai perkalian. Gimana? Mudah bukan? Pastinya mudah. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita telah membahas tentang perkalian bilangan bulat. Dimana harus ingat, kalian harus ketahui, kalian harus mengingatnya, bahwasanya tahapan perkalian bilangan bulat itu kita kerja lambang dulu, baru kerja nilainya. Lambangnya gimana? Nah, lambangnya ketiga. Lambangnya sama dalam perkalian bulat, perkalian bilangan bulat, entah itu positif kali positif atau negatif kali negatif, itu akan mendapatkan atau akan menghasilkan lambang yang positif pula. Sebaliknya, apabila lambangnya berbeda dalam perkalian bilangan bulat, itu akan menghasilkan lambang negatif. Jadi, sekali lagi, Bapak ulangi. Apabila lambangnya sama dalam perkalian bilangan bulat, akan menghasilkan lambang positif. Sebaliknya, apabila lambangnya berbeda dalam perkalian bilangan bulat, akan menghasilkan lambang negatif. Setelah itu kita kerjakan nilainya. Cara mengerjakan nilai gampang saja, langsung saja kita dikalikan nilainya, otomatis akan mendapatkan hasil. Jadi, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, atau mungkin kalau masih bingung tentang materi kita hari ini, putar-putar kembali videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah masing-masing.